ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita akan di ayat ini, di bagi mulia ini, di mana ada banyak sekali pelajaran dari ayat yang sudah sering kita dengar ini. Pertama, ayat ini ada di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, kalau kita cermati dari awal sampai akhir, ternyata surat At-Tahrim itu pembahasannya banyak, pembahasan tentang keluarga. Surat At-Tahrim. Karenanya Bapak Ibu kalau perhatikan At-Tahrim itu ada 12 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu di ayat 6. Jadi 12 ini di ayat ini porosnya. Ini tengahnya gitu. Semuanya berpusar di situ. 12 ayat, ini 6-nya, ayat 6. Jadi dia kayak sumbu apa namanya? Dia untuk memutar itu. Karena semua kisah yang dicantumkan di surat At-Tahrim itu semuanya berporos di situ. Di dalam surat At-Tahrim. Ayat tidak banyak. At-Tahrim cuma 12 ayat. Tetapi dia mencantumkan banyak potret keluarga. Karena At-Tahrim dimulai justru tentang keluarga mulia, keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini menarik. Poros di tengah itu ayat-ayat sebelumnya tentang keluarga Rasul Muhammad SAW. Setelahnya ternyata nanti di 3 ayat yang terakhir kita tahu membahas beberapa keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut, keluarga Fir'aun, dan keluarga Imran. Jadi di surat yang pendek ini ternyata ada pembahasan 5 keluarga. Dan 5-5-nya ini tidak ada yang tidak terkenal. Kita tahu semua terkait keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang tidak kenal Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut, keluarga Fir'aun juga sangat terkenal. Dan keluarga Imran kita tahu juga keluarga yang sangat terkenal. Artinya kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala potret di satu surat yang pendek ini 5 potret keluarga yang dikenal, sehingga dia mudah untuk diambil pelajarannya. Karena terkenal dan nampak terlihat pelajarannya, supaya menjadi pelajaran buat semua. Manapun yang diambil pelajarannya, intinya adalah poros ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah SWT menyeru di ayat ini untuk orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahlikum, dan keluarga. Perintahnya untuk orang beriman. Kalau kita di keluarga ada suami, istri, anak, bahkan mungkin cucu, perintah kan semuanya beriman. Ya, ini semua beriman karena suaminya, istrinya, anaknya, cucu semua beriman. Tapi ternyata perintah ya ayyuhalladzina amanu itu lebih cocok, lebih pas perintah ini untuk suami. Lebih pas, lebih cocok dari semua sudut pandang. Dari kata ganti domirnya, dari posisinya. Karena kalau kita
Kita ambil langsung teknis contoh. Kalau saya katakan pada anak saya yang pertama, atau ada orang berkata pada anak saya yang pertama, nah anak yang pertama, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bisa. Tapi siapa dia? Dia anak, hanya anak posisinya. Anak pertama, apalagi anak yang kesekian ya. Wahai anak yang terakhir ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bisa. Dibandingkan dengan bicara kepada istri, mana yang lebih masuk? Wahai istri, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Mana yang lebih masuk? Istri. Jadi sekarang kita naikkan ke suami. Wahai suami, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu yang lebih masuk, karena dia keluar. Karenanya ini ayat ini, walau semua di keluarga beriman, tapi perintah pertamanya untuk suami. Karenanya kalau suami tidak pandai menjaga dirinya, dia tidak akan pandai menjaga keluarganya dari neraka. Maka itulah mengapa Al-Quranul Karim memulai dengan anfusakum baru ahli. Ini pelajaran mahal, karena masih ada saja keluarga-keluarga muslim ini yang ketika punya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki asal laki-lakinya, asal kaya ya, asal ganteng ya, asalnya suami itu Pak. Asal ini mengerikan, karena nanti perintah menjaga dari neraka itu dimulai dari suaminya. Kalau suaminya tak pandai menjaga dirinya dari neraka, bagaimana dia jaga anak kita yang perempuan itu? Begitu nanti punya anak mau jadi apa? Maka tidak boleh, tidak bisa diberikan anak perempuan kita pada laki-laki yang tidak pandai menjaga dirinya dari neraka. Disinilah kita juga melihat potret langsung dari keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga terbaiknya juga dipotret di ayat ini. Dimana kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu lihat Rasul itu kan yang sampai besar kan putri-putrinya. Putri-putrinya, lihat Bapak Ibu, corak menantu Nabi. Karena ini perempuan nih, akan diserahkan kepada laki-laki. Anak yang putri yang pertama kan Zainab, putri yang paling besar Zainab, diserahkan kepada Abul As bin Rabi'. Nanti Ruqayyah berikutnya setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum dinikahkan ke Utsman, Fatimah dinikahkan ke Ali. Hanya suami yang pertama yang di awal perjalanan hidupnya itu tidak beriman, karena memang sebenarnya mereka sudah menikah sebelum kenabian, tetapi ternyata tidak mau beriman. Sampailah nanti turun ayat bahwa mereka harus dipisahkan. Maka dipisahkan oleh Nabi SAW sampai Nabi punya syarat. Dan waktu itu kan Nabi minta agar, baik, kesini kan anak saya, karena sang suami ini, suaminya Zainab ini kan ketangkap dari tawanan perang muslimin. Sudah, maka Nabi sekalian minta syarat, karena dibebaskan, tapi Nabi minta putri, karena harus dipisahkan.
Tapi subhanallah, nanti sang suami ini masuk Islam dapat hidayah. Sekian lama perpisahannya, kemudian ternyata meninggal tidak lama. Zainab meninggal perpisahan. Saya sudah beriman, sudah disatukan kembali dengan iman. Adapun Utsman, Ali, semua kita tahu. Utsman, Ali kita semua tahu dari sejak awal dakwah Nabi SAW. Jadi potret mantu-mantu Nabi gitu. Kalau masalah kaya, ya macam-macam. Mantu pertama itu pengusaha kaya, Utsman juga pengusaha. Ali ahli ilmu miskin. Walaupun ahli ilmu tidak mesti miskin ya. Jangan salah paham. Ahli ilmu kan miskin. Tapi memang begitu. Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, sampai nikah dengan Fatimah itu kan miskin sekali, sampai bisa tidak punya makanan sama sekali loh di rumah mulia itu. Ali bin Abi Thalib itu pernah kerja berat ngangkutin air untuk kebun milik orang lain, itu upahnya cuma kurma. Memang tidak mampu. Jadi keluarga mulia, antum tahu kisah Fatimah yang tangannya itu kan, tangannya sampai kasar, sampai kapalan itu, ya. Itu kan Ali kasihan, tapi Ali tidak punya solusi. Kasihan istriku, tangan tadinya halus jadi kasar, gara-gara harus ini kerja keras untuk di rumahnya. Nah itu. Tapi mau kaya mau miskin, potret menantu Nabi untuk putri-putrinya adalah potret yang bisa menjadi imam yang menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka.